pagi yang indah ini tentang gereja yang berbuah, ya, tentang gereja yang berbuah. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Sudah temukan, semoga kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kita mau baca ayat ini bersama-sama. Galatia 5 22 hingga 23. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, saya harapkan kita semua sudah menghafal, ya, bukan hanya hafal tapi mengerti tentang karakter dari buah roh. Ya, buah roh itu adalah kasih. Ya, buah roh itu adalah kasih, saudara. Jadi karakter kasih itu ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi selama ini ada sedikit salah kaprah begitu, kita seringkali menyebut dengan buah-buah roh. Buah-buah roh itu ada 9. Ya, buah roh itu kasih. Ya, karakter kasih itu ada penguasaan di sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, nanti ini kita Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan di dalam 1 Korintus 13 tentang kasih. Ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan sebagainya. Jadi orang yang punya buah roh itu pasti memiliki karakter-karakter ini. Ya, karena buah roh adalah kasih. Jadi kita tidak boleh saya memiliki salah satu karakter, tidak bisa, saudara. Karena yang namanya buah roh kasih itu akan memiliki 8 karakter kasih tadi kalau kita menghasilkan buah roh. Nah, kalau kita tidak memiliki itu berarti kita belum menghasilkan buah roh. Nah, gereja yang berbuah adalah gereja yang menghasilkan buah roh. Ya, kita sudah cukup panjang membahas ini. Setiap minggu kita membahas satu karakter. Nah, sekarang kita masuk ke karakter yang terakhir, yaitu penguasaan diri. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah kuasa untuk mengendalikan, ya, kekuatan. Tuh, jadi dan penguasaan diri ini hampir sedikit sama, ya, hampir sedikit sama. Dari bahasa aslinya dikatakan ekrateia, itu artinya secara umum adalah kemampuan untuk mengontrol emosi, keinginan-keinginan dan tingkah laku supaya dapat menjauhi yang tidak baik dan melakukan yang baik. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol, ya, lebih kepada emosi, keinginan, ya, tingkah laku, hawa nafsu, ya, kita perlu penguasaan diri. Penguasaan diri ini betapa luar biasanya, ya, sehingga karakter ini menjadi karakter terakhir yang mengikat semuanya. Ada banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa dikarenakan kita tidak ada penguasaan diri. Ya, kita tidak mampu menguasai diri kita. Nah, firman Tuhan mengingatkan juga di akhir zaman ini kita harus minta sama Tuhan supaya kita memiliki penguasaan diri. Ya, kenapa? Di akhir zaman ini akan terjadi banyak kejadian-kejadian yang membuat kita akan terkejut, gitu ya, akan membuat kita gelisah. Nah, kalau kita tidak bisa kontrol diri, kita tidak bisa kuasai diri, sehingga seringkali emosi, ketakutan, kekhawatiran itu yang akan begitu mencemaskan kita. Hari Selasa yang lalu, Senin yang lalu jam 6 pagi, ya, saya nggak ngalami, saudara. Saya baru siang harinya itu mendapatkan kabar dari Alek, ya, karena Alek kuliah di SDT Nusantara itu diliburkan, katanya ada gempa. Saya sempat rada ini juga, gempa dari mana? Merbabu, saya bilang. Terus saya ngomong gini, apa hubungannya gempa dengan kuliah? Saya bilang, ya, kuliah harusnya jangan terus, gitu ya, kok gempa, kok gempanya sudah redam, gitu ya. Lalu tidak lama Pak Kiai datang, saya masih tidak
merbabu kali Ungaran ya Pak Kendi. Saya tanya waktu dibilang bagus ada gempa di Sumogawe, dari mana? Merbabu. Masa malu merbabu gitu ya, karena satu merbabu itu tidak aktif. Lalu sore harinya kita ada acara apa ya, saya lupa itu, pertemuan begitu. Lalu beberapa ibu ngomong ya, bagus ada gempa ya, ada gempa. Oh hari Senin kemarin di Tegarjo ya, bagus gempa mana? Merbabu. Enggak Bu, coba ditelusuri dulu ya, apakah betul merbabu atau gunung yang lain. Kita sehingga ada dampaknya. Pulang saya gregetan saudara, saya orangnya ingin cari data, saya langsung buka internet dan sebagainya. Ternyata memang merbabu meletus, bukan meletus, gempa tektonik, bukan vulkanik ya. Tektonik itu berarti pergeseran lempengan. Kalau vulkanik itu meletus ya, karena vulkannya itu meletus saudara ya. Nah itu saya sempat ngobrol dengan Bang Ful, katakan kalau sampai meletus, waduh mengerikan. Saya bilang, nggak apa-apa Mbak, kita paling buat tempat pengungsian. Oh bukan batu Pak, ini air katanya. Walaupun air banjir kan gitu saudara ya. Lalu saya coba cari data, memang terjadi gempa yang waktunya hanya beberapa detik gitu ya, hanya sekitar nggak sampai 1 menit. Lalu dikatakan masih dalam penganalisaan, masih dalam penyelidikan. Kenapa Gunung Merbabu ini bisa ada gempa tektonik gitu ya, ada gempa. Saya coba cari berbagai macam media, belum ada yang bisa memastikan kenapa terjadi ya, kenapa terjadi. Lalu saya cari lagi tentang Gunung Merbabu. Ternyata Gunung Merbabu ini adalah gunung berapi, gunung berapi saudara ya. Dulu itu satu dengan Merapi. Ini data, itu sebelum Belanda datang. Nah kalau belum Belanda datang di bawah 1400 ya, Belanda datang mulai masuk kan 1400. Itu adalah gunung yang satu gitu ya, atau yang meletus sehingga mereka terpisah menjadi gunung-gunung, dua gunung gitu. Maka seringkali disebutkan dua gunung kembar gitu ya. Gunung kembar ini data yang saya ambil. Lalu Merbabu sendiri pernah meletus dengan letusan yang begitu dahsyat tahun 1797. Itu letusan terakhir. Ada yang sudah lahir? Nah, jadi kalau enggak ada saksi mata saudara ya, ada saksi mata. Jadi 1797 itu meletus terakhir. Nah setelah itu tidak ada tidak ada gerakan-gerakan sehingga dikatakan Gunung Merbabu itu sudah pasif ya. Tetapi Gunung Merbabu itu sebenarnya gunung berapi ya, makanya seringkali kita bilang ini dua kembar yang tidak sama gitu ya, tidak sama. Yang satu galak, yang satu angker gitu saudara ya. Yang satu galak, satu angker. Merbabu itu terkenal diem tapi angker. Banyak mitos-mitos ya, di sana ada pasar setan dan sebagainya ya. Saya coba cari data itu saudara. Tetapi pertanyaannya ya saudara, kalau saya bandingkan Sinabung itu meletus terakhir 1800. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh dengan dengan Merbabu saudara ya. Nah setelah itu meletus saudara, baru meletus dengan letusan yang dahsyat yang sekarang ini ya, yang begitu dahsyat sekarang ini. Pertanyaannya, mungkinkah Merbabu meletus? Iya mungkin kalau Tuhan mau saudara. Jadi jangan berkata nggak mungkin, Pak Agus medeni. Bukan medeni saudara. Firman Tuhan katakan di akhir zaman akan terjadi banyak kekacauan, perang terjadi di mana-mana, gempa terjadi di mana-mana, yang kelaparan terjadi di mana-mana. Dan ini kondisi akhir zaman. Ada para pakar-pakar, ada para pejabat-pejabat di Indonesia. Saya masih ingat saudara, pada waktu tsunami terjadi, kita dikagetkan karena bencana besar di Indonesia itu kan kita belum pernah seusia saya nggak tahu bapak saudara pernah ngalami enggak, tapi seusia saya bencana yang besar belum pernah terjadi sebelum peristiwa tsunami. Saya nggak tahu kalau bapak saudara pernah mengalami gempa, tetapi semasa hidup saya belum pernah mendengar di Indonesia ini ada gempa yang besar. Paling gunung meletus, Lawu pernah meletus saudara ya, Lawu pernah meletus, efeknya hanya abu saja. Jadi di genteng-genteng itu pagi hari ada abu dan tidak seperti kemarin ya waktu kelut meletus ya. Jadi ada itu luar biasa. Dan ketika tsunami terjadi, presiden kayak para menteri berkata, kita doakan biarlah ini bencana yang terakhir. Betul nggak saudara? Nggak pernah kok bencana terakhir, itu urusan Tuhan. Firman Tuhan kata di akhir zaman akan terjadi banyak bencana. Dan setelah itu gempa Padang, Klaten ya,
sudah setelah itu Indonesia berbagai macam bencana-bencana yang begitu besar. Saudara, ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Kalau saudara nanti baca Mazmur Matius 24, saudara, biar itu dan itu akan terjadi. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan ingatkan, jangan kamu gelisah. Ini baru permulaan penderitaan akhir zaman. Dikatakan permulaan penderitaannya, saudara. Nanti akan ada deadline, ya, ada deadline. Jadi tanda paling akhir. Kalau tanda ini sudah dipenuhi, maka kedatangan Tuhan sudah itulah tanda kedatangan Tuhan. Apa deadline-nya? Dikatakan Injil akan diberitakan ke setiap suku bangsa. Suku bangsa, dan suku yang paling besar di dunia adalah suku Indonesia, bangsa Indonesia, ya, suku yang terbesar. Ada banyak suku yang belum menerima Injil. Saya punya data dari jaringan doa nasional, dia punya data-data tentang suku-suku yang belum terjangkau Injil itu tahun 2003. Tetapi ternyata di tahun 2014 ini suku-suku itu sudah mulai dijangkau Injil, sudah mulai dijangkau oleh Injil, saudara. Ya, makanya kita perlu berdoa untuk supaya suku-suku ini cepat dijangkau sama Tuhan. Amin. Nah, setelah itu kan Tuhan katakan tidak repot, saudara ya. Kita nggak repot, saudara ya. Sudah enak lah di surga sana, saudara. Nah, inilah tanda akhir zaman. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Petrus mengingatkan kepada kita untuk menguasai diri menghadapi kondisi-kondisi akhir zaman ini supaya kita bisa berdoa. Ya, supaya kita bisa berdoa. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kata kuasai diri dalam 1 Petrus 4 ayat 7 ini kata yang berbeda dengan Galatia 5 ayat 22 hingga 23 tadi tentang penguasaan diri yang ada di Galatia 5. Nah, kata di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 itu disebut dengan sober, kata kuasailah diri tadi. Nah, sober ini artinya waras, ya. Waktu saya ambil, waras artinya mungkin kalau terjemahan dibaca begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu waraslah dirimu, gitu saudara ya, supaya jadi tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, kalau kita kaitkan saudara dengan buku kitab Ronggo Warsito yang seringkali disebut-sebut saudara Joyoboyo, saudara, dikatakan donya ini kesedan, nek orang edan orang kumana. Banyak akhir zaman ini orang-orang yang edan, saudara, bukan edan tetapi ngedan, ya, menjadikan dirinya tidak waras. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai diri. Tuhan mau kita menguasai diri di akhir zaman ini sehingga kita betul-betul hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita waras, ya, kita sadar, kita tidak terlena. Ada banyak orang terlena di akhir zaman ini karena kondisi-kondisi dosa-dosa akhir zaman membuat kita terlena sehingga kita tidak bisa menguasai diri, sehingga kita tidak tenang. Kenapa? Kita nggak bisa berdoa, saudara. Kekuatan kita itu doa, ya, kekuatan kita itu doa. Doa itu luar biasa. Doa itu bukan komunikasi kita dengan Tuhan. Doa itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang tidak pernah berdoa, dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan dengan luar biasa. Makanya almarhum Bapak Gembala membuat sebuah filosofi yang dikenal, saudara, dikenal di kalangan GPDI, saudara ya, di kalangan GPDI dikatakan tidak berdoa, banyak berdoa, banyak berkat. Tidak berdoa, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, kenapa? Wah, sudah banyak berdoa, sudah banyak berdoa, luar biasa. Doanya bukan hanya cari berkat, saudara, amin. Bukan berkat secara jasmani saja, tetapi berkat rohani kita mau raih bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita mau lihat saat ini ada 3 hal yang perlu dikuasai manusia. Ada 3 hal, yang lain juga perlu, saudara. Tetapi 3 hal ini yang seringkali menghancurkan kehidupan manusia, saudara. Nah, kita perlu perhatikan ini, perlu dikuasai 3 hal ini. Yang pertama apa, saudara? Yang pertama perkataan.
Saudara, kalau namanya kebakaran itu selalu dimulai dengan api yang besar atau api yang kecil? Ya pernah ya, api yang besar gak ya, anak mainan Korea jenis kan lucu ya. Saya sering kali ingatkan tuh anak-anak, jangan main Korea, lucu ya, diceklek nyala, terus wah nyala, senang sudah. Wah dikasih kertas, lo kok tambah gede, dikasih kertas kok tambah gede. Nek rumahnya kira-kira gimana ya, wabul saudara. Loh, kebakaran itu tidak dimulai dari langsung rumah dibakar saudara. Dari, kalau itu teroris saudara ya, dari hal yang tidak sederhana, yang tidak sengaja saudara. Ya, masak air lali kompor jeblok, ya, listrik yang konslet dan sebagainya. Ya, banyak sekali dimulai dari hal yang kecil. Nah, Yakobus menggambarkan lidah itu seperti api. Tapi api juga perlu saudara, betul nggak saudara? Nggak ada api nggak akan ada nasi gudeg, ya. Nggak ada api nggak ada tumpang koyor saudara. Mana ada masak tumpang koyor nggak pakai api saudara? Ya, cuma dikasih di panci, dilebokin semua bumbu dimasukkan, diublek gitu saudara, terus disuguhkan. Nggak tahu itu lupa apa itu saudara ya. Bahan sama, ya, semua bahan sama, lalu semua dimasukkan saudara. Cuma persoalannya nggak usah pakai api, nggak bisa saudara. Api diperlukan, masakan-masakan yang enak itu karena adanya api, ya, adanya api. Sekarang ada saudara nggak pakai api, pakai listrik, ya saudara ya kadang. Tapi api ini betapa penting. Coba kita lihat bersama-sama Yakobus 3 ayat 6-10. Kita harus betul-betul menguasai lidah. Kita harus betul-betul menguasai perkataan. Ya, kita harus betul-betul menguasai lidah. Kita betul-betul menguasai perkataan. Dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 6 hingga yang ke-10. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Yakobus 3 ayat 6 hingga 10 dikatakan demikian. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan. Luar biasa saudara. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hai saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Luar biasa nih, Yakobus mengingatkan, bahkan sampai dikatakan dengan keras, lidah itu ada dalam dunia kejahatan, api neraka dikatakan. Kalau lidah yang tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan, lidah yang tidak dipakai untuk memberkati, saudara, kita harus jaga ini. Berapa banyak karena perkataan kita menghancurkan orang, karena perkataan orang dihancurkan. Sekarang kita lihat di berita, di infotainment, para politik, ya, para yang ada di berita-berita itu, mereka saling menghancurkan. Apalagi mau pemilu saudara ya, dia hancurkan, jelek-jelekan, ya. Jokowi itu kasihan saudara, sudah kurus itu ya, semakin kurus dia di Jakarta saudara. Ya dihancurkan, kenapa? Supaya karena rankingnya tinggi saudara, dihancurkan bukan dengan prestasi. Ada banyak jealous, ada banyak kecemburuan. Lalu karena dia tidak mampu saudara, dia mencoba menghancurkan orang itu. Kompetisi bagus, tetapi berkompetisi dengan sehat, ya, tidak dengan saling menjatuhkan, tidak dengan saling menyalahkan, ya, berpacu berkompetisi dengan prestasi. Harusnya seperti itu saudara, ya. Nanti mau kenaikan jabatan, mau banyak sudah di kantor-kantor, ya, saling hancurkan, saling ini, saling fitnah dan sebagainya, dan itu menghancurkan, Nah karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pakai lidah kita, jangan pakai perkataan kita untuk mengutuk. Lakukan itu untuk memberi berkat saudara. Karena firman Tuhan sudah ingatkan di dalam Kejadian 12 ya. Jadi jauh sebelum Yakobus menulis, firman Tuhan sudah mengingatkan. Dikatakan apa? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, tetapi dikutuk orang yang mengutuk engkau. Ini bicara perkataan saudara. Dengan perkataan ini mari kita berikan berkat sama orang lain.
kita harus sebagai anak Tuhan harus memiliki satu penguasaan diri tentang perkataan ini. Berapa banyak orang difitnah, dihancurkan. Ya, tetapi jangan takut saudara, kalau engkau mengalami itu, ya, jangan balas dengan kutukan, jangan balas dengan fitnah, tetapi berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kata berdiam dirilah, maka Dia akan bertindak. Amin. Jangan balas, tapi bergunakan mulut kita, lidah kita untuk memberkati orang yang mengutuk kita. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Ini hal luar biasa. Peperangan antar negara, bukan peperangan antar bangsanya, saudara. Bukan peperangan antar penduduk, tapi peperangan antar pemimpin yang saling mengutuk, saling menghancurkan, saling memfitnah. Kita lihat Amerika kemarin pengen serang Irak, saudara ya. Kenapa, saudara? Karena George Bush ini punya kepahitan dengan Saddam Hussein, saudara. George Bush punya kepahitan dengan Saddam Hussein. Kenapa? Kita masih ingat 2 periode sebelumnya bapaknya George Bush pernah jadi presiden juga. Peperangan Irak yang pertama kali, ya, peperangan Irak yang pertama kali. Nah, waktu itu memang Irak kalah perang, ya, dimenangkan oleh Amerika. Waktu George Bush, bapaknya George Bush senior, saudara ya. Tetap lalu dalam pemilihan di Amerika, di sana hanya boleh 2 periode. Indonesia baru mengikuti sekarang ya. Nah, dia nggak boleh lagi juga, makanya dipilih Bill Clinton yang jadi. Nah, tetapi Saddam Hussein walaupun Irak kalah, tetapi Saddam masih bercokol sudah jadi presiden. Nah, Saddam juga punya kepahitan dengan George Bush, saudara. Kenapa? Dia punya hotel berbintang internasional nasional milik pemerintah. Ya, hotel berbintang yang paling hebat, paling bagus, paling mahal di Irak sana, miliknya pemerintah, saudara. Itu lantainya, ya, lantai lobbynya itu dikasih gambarnya George Bush, saudara. George Bush senior. Nah, ini kan sakit hati George Bush. Kurang ajar, walaupun dia menang perang tapi kalah, saudara. Kalah itu. Ya, makanya punya dendam yang luar biasa. Pada waktu anaknya menjabat, saudara, maka kalau bapak sudah ikuti berita, yang jadi penasihat perangnya siapa? George Bush, bapaknya dengan Bill Clinton, saudara. Serang dengan cara apa? Menyatakan ada pembunuh massal, betul kan? Senjata nggak ketemu, saudara, nggak ketemu, sampai sekarang tidak ditemukan. Tapi yang penting Saddamnya sudah digulingkan. Luar biasa ya, luar biasa. Yang korban siapa, saudara? Rakyat. Yang korban rakyat, tentara korban. Nah, saudara nggak tahu pada waktu itu sudah bila yang mana, saudara? Pasti bila Amerika kan? Karena Amerika identik dengan Kristen yang gitu, saudara. Itu aja, kita kadang tidak berpikir dengan logis. Tadi dikatakan kita nggak sober, saudara ya. Kita nggak waras gitu ya. Kadang melihat sesuatu karena ini Kristen pokoknya hantam saja. Waktu dikabarkan pesawat Irak ditembak oleh pesawat Amerika 10, tepuk tangan. Pesawat Amerika ditembak 3, waduh, gitu, saudara ya. Waktu perang Irak yang pertama kali itu kira-kira tahun 90. Saya masih ingat karena itu saya kelas 2 kalau nggak salah, di sekolah kita kelas 3. Itu seperti menonton tinju Mike Tyson, saudara. Kita nunggu berita jam 9. Nah, karena waktu saya dekat dengan umpan, ya dekat dengan pastori, saya bilang, nek jam 9 saya tak nonton ya di ruang guru. Nah, saya dekat dengan orang guru, silahkan. Nah, saya udah ngomong dengan beberapa guru, jadi setiap jam 9 kurang ya, saya tunggu di ruang guru menunggu dunia dalam berita ya, itu jam 9 kan. Wah, nonton itu dunia dalam berita belum mulai, saudara. Itu anak-anak betul, saudara, seperti yang akuariumnya kami atau mereka, saya bingung, saudara, karena mereka di depan itu kan kaca, nonton dari depan, saudara ya, nonton dari depan, lihatin ramai semua, seperti nonton tinju. Waktu dikatakan pasukan pesawatnya Amerika, pesawatnya Irak ditembak 10, semua bersorak-sorak. Nanti kalau pesawatnya Amerika ketembak sedih, waduh, saudara, kalau nonton bola itu, ya gol, saudara. Lo perang mulai dipakai buat permainan, saudara. Saya juga waktu itu juga termasuk sober tadi, saudara. Orang waras, ya, karena saya senang loh, karena ikut emosi juga ya. Ini seperti peperangan antar agama, saudara. Wah, hebat ayo Amerika. Apalagi waktu Irak dinyatakan kalah, suara-suara, saudara. Waktu saya belajar kok aku rasa sadar ternyata, saudara. Saya ini
kondisinya. Nah saudara, bayangkan karena kebencian, perkataan, fitnah, ya Amerika siapa yang bisa melawan? Udah? Ya super power kan, ketika dia nyatakan ya sudah habis, nggak bisa. Hati-hati, perkataan ini bisa menghancurkan, tetapi perkataan ini bisa membangun. Nah firman Tuhan ingatkan, pakailah penguasaan diri tadi untuk supaya perkataan kita bisa mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita lihat lagi di dalam Matius 7 ayat yang pertama hingga yang kelima. Salah satu dosa perkataan yang sering dilakukan apa saudara? Menghakimi. Ya, Matius 7 ayat 1 sampai ke 5 dikatakan demikian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini firman Tuhan yang keras yang dikatakan Tuhan Yesus dalam pengajarannya di bukit, saudara. Ya, khotbah di bukit itu ada banyak pengajaran moral, pengajaran etika yang luar biasa yang Tuhan sampaikan. Nah, salah satu yang disampaikan, jangan menghakimi. Berapa banyak perkataan kita ini berdosa karena kita suka menghakimi. Ya, arisan, saudara. Menghakimi itu bahasa Jawa nih, ngerasani, saudara. Ya, nek ngerasani apa sih betul, saudara ya. Ngerasani ini orang baku, tidak betul, saudara. Wih, aku mau ngerti loh, kayak goncengan wong loro, saudara. Ini bisa jadi masalah besar, saudara. Bisa apa namanya nambah. Padahal mungkin goncengan ini mungkin dia satu kantor, pulang hujan, tidak ada becek gitu, saudara ya. Lalu naiklah mereka diboncengkan. Wah, lihat ini ramai, ditambah lagi. Wah, aku ngerti setiap hari apel di rumahnya, waduh ramai. Jangan suka menghakimi. Firman Tuhan katakan jangan menghakimi. Sebab kalau kita suka menghakimi, kita akan dihakimi dengan ukuran yang sama waktu kita menghakimi orang. Jangan menghakimi, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan itu yang adil. Karena itu juga jangan membalas. Membalas itu kan bentuk penghakiman, betul nggak saudara? Firman Tuhan katakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Nah, penghakiman itu kan seperti itu, saudara. Tapi firman Tuhan katakan jangan membalas, sebab pembalasan itu milik Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan hakim yang adil. Kita nggak adil, kita nggak pernah adil. Karena itu jangan menghakimi orang. Dikatakan tadi, digambarkan, kita seringkali melihat selumbar itu bulu, bukan bulu yang gede, tapi potongan bulu yang kecil, saudara. Saya nggak tahu. Di seberang dikatakan, di mata orang itu kita ngerti. Wah, yang cilik-cilik ngerti dikorek-korek. Wah, tahu, saudara. Tapi ada balok di depan mata, kita nggak ngerti. Tapi memang betul, saudara. Betul nggak, saudara? Tahu balok ya? Balok itu besar. Saudara kasih depan mata, saudara, belok gitu. Tahu nggak itu balok? Kan nggak tahu ya. Ngopo yo? Oh, kertas ini. Oh, ini apa? Nggak tahu, saudara. Kan di depan mata nggak pernah tahu. Ketutupan, saudara. Artinya apa? Seringkali kesalahan kita sendiri tertutupi karena kita hanya mencari kesalahannya orang lain. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa membetulkan kesalahan orang lain? Ya, lepaskan balok dulu, introspeksi dulu dirimu dulu, evaluasi dirimu dulu, baru kita bisa memberikan evaluasi terhadap orang lain. Merefleksikan ya firman Tuhan. Ya, kita selalu bercermin kepada firman Tuhan, saudara. Saudara harus supaya tahu bahwa saudara rapi atau tidak kan selalu ada kaca, saudara. Di belakang ini dikasih kaca besar. Ya, dulu ada yang protes, oh kok nggak ada kaca, oh kita perlu kaca katanya. Oh iya betul juga ya. Karena kita untuk datang kepada Tuhan harus rapi, saudara ya. Dikasih kaca besar.
besar saudara. Wah itu mau mukanya kelihatan semua saudara. Dulu ada kecil saudara. Kecil itu kalau baru dandan satunya dandan sampai pepet-pepetan saudara ya, karena kecil saudara. Sekarang mau berapa sisi kelihatan saudara. Kita perlu bercermin setiap hari, betul nggak saudara? Supaya lihat, oh ternyata di jidatku ada arang. Saudara nggak pernah tahu kan saudara? Saudara nggak pernah bisa melihat diri saudara sendiri, betul nggak saudara? Makan, baru makan kadang ada upor di sini kan saudara nggak tahu. Taunya dari siapa temannya ya? Tidak istrinya terus ngomong, nah gitu saudara ya. Maaf bicara makan ya, makan sambel. Tahu-tahu masih ada merah sudah di gigi kan kita nggak pernah tahu. Saudara pernah tahu itu? Nggak pernah kan? Sampai bisa tahunya dari mana? Dari orang yang mengingatkan kita, betul nggak saudara? Saudara sudah satu hari kan yang mengingatkan saudara, bayangkan itu ada merah gitu, itu mungkin aksesoris apa orang bingung. Nggak tahu saudara. Ada orang yang mengingatkan kita perlu bercermin saudara. Nah kita baru tahu ketika kita bercermin, ternyata pada perasaan uang saudara. Ternyata ada orang juga sama saudara. Lucu ya, belumnya ono sambel. Nah ngerti dirinya mungkin ada 5 saudara. Karena dalamnya bercermin. Merefleksikan hidup. Kita perlu selalu merefleksikan hidup. Setiap firman yang disampaikan, kita mengevaluasi diri kita. Benar nggak tuh saya? Betul nggak tuh saya? Sesuai dengan firman Tuhan. Lepaskan dulu balok itu, saudara. Jangan menghakimi orang. Selalu melihat dengan positif thinking seperti Yesus, saudara. Waktu dia dianiaya, dia sudah mau dibunuh, saudara. Dia masih berkata apa? Berdoa untuk Tuhan, ya Tuhan, ampuni ya. Mereka nggak ngerti, mereka secaci oleh orang. Ampuni Tuhan. Oh, luar biasa ya. Masih berpikir positif, saudara. Ya kita mau belajar seperti Yesus berpikir. Ya ingat tema yang disampaikan oleh panitia tahun kemarin tentang Kristen sejati itu dahsyat, hebat. Saya senang sekali. Tetapi akan menjadi tidak hebat ketika itu hanya sampai kepada titik tema. Ya, saya ingin percaya panitia punya kerinduan supaya jemaat di tempat ini betul-betul menjadi Kristen yang sejati, hidup yang sama seperti Yesus, hidup yang punya pikiran yang serupa dengan Yesus, perasaan yang sama dengan Yesus. Ya, yang kedua, yang pertama, yang perlu kita kuasai perkataan. Yang kedua, yang perlu kita kuasai apa saudara? Uang atau harta. Uang atau harta. Nah ini banyak orang jatuh dalam dosa karena tidak bisa menguasai uang, saudara. Tidak bisa menguasai harta. Kita sudah dipertontonkan hari-hari ini ya. KPK luar biasa saudara ya, menangkapin bisa ditelusuri ya dengan PPATK ya, karena setiap kali kita transaksi saudara itu akan tercatat dalam jalur ya, jalurnya BI saudara. Sudah transfer kemana itu bisa dilacak. Yang bisa melacak hanya Bank Indonesia melalui PT ATK saudara ya. Kita bisa dilacak kemana jalurnya itu saudara. Jalurnya itu ternyata cukup dikagetkan gitu. Ya, ada banyak yang dikuasai oleh uang, dikendalikan oleh uang, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Hati-hati saudara, uang kita harus menguasai, bukan dikuasai oleh uang, itu saudara ya. Jangan terbalik saudara. Uang perlu saudara, saudara nggak ada uang kita nggak bisa bangun, kita nggak bisa beli mobil, kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kita nggak bisa mendengarkan firman dengan baik karena sound ini dan sebagainya. Kita perlu uang, dana yang nggak kecil, dana yang sangat besar. Kita perlu uang, tetapi bagaimana kita menguasai uang itu untuk dipakai kemuliaan nama Tuhan. Ya, bendara-bendara gereja di tempat ini, bidang-bidang keuangan di tempat ini betul-betul mengelola dengan baik. Ya, bukan masalah pelit saudara, dikelola dengan baik. Bagaimana uang itu dikuasai dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan-kepentingan yang sesaat. Bukan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak penting gitu ya. Maka dikelola karena uang Tuhan, uang pekerjaan Tuhan yang harus digunakan sebertanggung jawab mungkin gitu ya, sebertanggung jawab mungkin dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, kita mau baca dulu di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Ini ayat yang sering kita dengar ya. Kita memperhatikan ayat ini. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala
segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi akar kejahatan bukan uang, saudara. Ini seringkali salah ya, uang itu akar kejahatan. Bukan. Uang itu nggak salah, jangan dipersalahkan, jangan dikambing hitamkan. Akar kejahatan itu cinta uang. Berarti yang salah bukan uangnya, tetapi personnya, orangnya yang mencintai uang tadi. Saudara tidak boleh mencintai uang melebihi saudara mencintai Tuhan. Maka dalam Matius juga dikatakan, jangan kita menghamba kepada dua tuan. Tidak boleh menghamba kepada Mamon, juga menghamba kepada Tuhan, nggak bisa. Mamon itu dewa uang, ya. Mamon itu dewa uang. Seringkali kita menghamba kepada dua tuan, nggak bisa, saudara. Saudara harus menghamba kepada Tuhan. Dan dikatakan tadi yang membuat kejatuhan dalam dosa apa? Mereka yang ingin kaya, saudara. Ingin kaya. Saudara, kaya nggak berdosa. Siapa bilang kaya berdosa? Tokoh-tokoh Alkitab kaya, saudara. Ada Abraham yang kaya, Daud yang kaya, Salomo kaya, saudara. Membangun kerajaan, membangun rumah Tuhan itu yang sampai detik ini belum pernah ada bangunan sehebat, semahal, semewah yang pernah dibangun oleh Salomo. Itu kaya, saudara. Tetapi nanti kalau kita lihat pernyataan Salomo, dikatakan apa? Dia tidak pernah minta kaya, saudara. Ada dua hal yang aku inginkan, betul? Jangan berikan aku kekayaan dan jangan berikan aku kemiskinan, tapi berikan apa yang menjadi bagianku supaya aku dapat menikmati. Nah, ternyata kenapa Salomo lakukan itu? Karena Salomo sadar yang membuat kaya itu bukan kita, yang membuat kaya itu adalah Tuhan. Yang membuat kaya Tuhan. Nah, banyak orang jatuh berdosa apa? Karena ingin kaya, punya kepahitan terhadap kemiskinan, saudara. Akhirnya dia tuntut, aku harus kaya, aku kaya. Nah, ketika dia kaya, dia dikendalikan oleh uang. Dia tidak bisa menguasai kekayaannya. Dia dikendalikan oleh kekayaannya. Dia menjadi budak uang. Kerja, terus kerja, terus kerja, terus kerja. Jadi budak uang. Dan dia nggak pernah bisa menikmati. Dia nggak bisa menikmati. Nah, karena itu firman Tuhan ingatkan, uang itu harus kita kuasai. Harta benda itu harus kita kendalikan. Tugas kita sebagai anak Tuhan, kita harus kerja sebaik mungkin. Ya, melakukan sebaik mungkin. Bukan masalah kaya. Kaya Tuhan punya urusan, betul. Kaya Tuhan yang punya urusan. Kaya itu kan menurut manusia relatif, betul nggak, saudara? Saudara bilang, saudara, orang itu kaya dari mana? Oh, karena punya mobil. Belum tentu, saudara. Orang yang punya mobil berkata, saya nggak kaya, saya miskin. Kan jadi relatif, saudara. Nah, kaya itu kemarin dikatakan, yang kita sudah dengarkan firman Tuhan dari Pak Eko, saudara, ya, tentang kaya itu bukan hanya jasmani tapi kaya hati. Banyak orang yang miskin secara fisik, secara jasmani, secara harta benda, tetapi ternyata dia kaya hati. Sudah lihat itu di tayangan-tayangan tolong, tayangan-tayangan itu biasa memberi siapa, saudara? Bukan orang-orang yang secara lahiriah kaya, saudara. Ketika dia minta sama orang kaya, orang udah ganggu, gitu, saudara, ya. Bu, boleh nggak beli beras nasi angin saya? Tapi waktu orang yang muslim waktu ditanya, kenapa ibu mau menolong? Saya pernah mengalami hal yang sama. Dia belum kaya, saudara, secara lahiriah, tetapi dia mau berikan. Nah, itu kaya sesungguhnya. Saudara, jangan ingin kaya. Salomo aja nggak minta kaya, saudara. Jangan bilang ini, Tuhan buat aku kaya seperti Salomo. Loh, Salomo tidak merasa kaya, loh, betul kan? Salomo hanya menikmati bagiannya Tuhan. Ternyata bagiannya Tuhan besar. Kenapa? Salomo sanggup bertanggung jawab atas perkara yang kecil yang Tuhan percayakan, maka Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Tapi saya juga, ya, akhirnya juga jatuh juga Salomo, saya dia jatuh juga dalam dosa. Saudara, biarlah kita senantiasa minta sama Tuhan supaya kita dapat menguasai harta, kita dapat menguasai uang. Uang perlu, ya, uang perlu untuk hidup, bukan hidup untuk uang. Beda, saya. Uang perlu untuk hidup. Saudara mau sekolah, saudara perlu uang. Saudara untuk beli beras, saudara perlu uang. Tidak ada beli beras pakai iman, saudara. Bu, mau beli beras berapa? Semua 50.000. Puji Tuhan, Bu, saya bayar dengan iman, katanya. Oh,
martabak busuk saudara, karena ngirim-ngirimnya katanya. Nggak bisa dibayar dengan uang, dengan nominalnya, gambarnya Pak Harto saudara ya, gambarnya Bung Karno yang merah saudara ya, merah. Saya punya siapa ya? Ada yang ngomong jemaat, ada anaknya itu saudara, pokoknya nganggep uang itu kalau 2000 dia senangnya sama uang 2000 saudara. Yang merah nggak mau ya, baik yang merah 10 ribuan mau 100, pokoknya warna lain nggak mau, maunya pokoknya yang 2000 yang warna abu-abu. Dia cinta dengan uang 2000 saudara. Repotnya pada waktu Imlek saudara, dikasih 100 nggak mau, dikasih 100.000 nggak mau, minta yang 2000, mamanya yang judek saudara. Nggak apa-apa katanya, minta yang 2000 saudara. Nah saudara harus hati-hati ya, kita harus kendalikan uang itu dengan baik. Uang perlu ya, hidup perlu uang, tetapi bukan hidup untuk uang ya. Uang perlu untuk hidup, tetapi bukan hidup untuk uang. Yang ketiga yang kita perlu kuasai ya, yang pertama yang perlu kita kuasai perkataan, yang kedua harta, uang kita perlu kuasai. Yang ketiga ya, yang ketiga yang perlu kita kuasai apa saudara? Persinahan dan percabulan ya, atau seks. Itu kita harus menguasai. Apa itu persinahan? Persinahan itu dosa seksual setelah pernikahan. Percabulan itu dosa seks sebelum pernikahan. Itu anak-anak muda. Nah kita harus mengendalikan itu. Sebab kalau kita tidak kendalikan, bahaya. Di hari-hari akhir ini dikatakan oleh firman Tuhan, manusia akan seperti zamannya kau mengaminkan. Ini bicara dosa seks, makan. Luar biasa saudara. Dosa ini kalau kita tidak kendalikan, waduh mengerikan. Betapa mengerikan. Saudara, kemarin saya bicara di pemuda remaja. Mereka masih dalam suasana Valentine ya. Kalau bilang Valentine kan cinta saudara ya. Boleh nggak merayakan Valentine? Ya kalau hanya merayakan yang monggo, walaupun Valentine itu bukan perayaan Kristiani. Ya Valentine itu latar belakangnya tidak baik. Ya, jadi Valentine itu merupakan satu budaya. Dulu saya pernah mencari loh, itu tahun-tahun 91, 92. Saya diminta untuk khotbah tentang Valentine. Saya pertama kan nggak ngerti saudara. Di Solo itu mungkin saya tidak baca salah 3 ya. Valentine kan baru-baru mungkin era-era 97 atau 97, 98 ya, 95 ke atas. Nah waktu saya di Jakarta itu saudara, sudah ada acara Valentine. Ya, saya dikirimin kartu Valentine, saya bingung. Oh gitu sudah masuk ini saya nggak tahu saudara. Wong desa di Jakarta saudara, di Purwokerto Valentine opo, terus dikasih coklat selamat Valentine ya. Yang kasih cewek sudah, bukan cowok. Kalau cowok bayar sudah malah ya, kasih cewek. Kak selamat Valentine ya katanya. Opo nih Valentine, pas Valentine itu apa? Saya nggak ngerti betul, nggak ngerti betul. Baru akhirnya diterangkan. Ya saya orang selalu cari data sebenarnya. Cari nih apa tuh Valentine, saya gregetan juga ya. Valentine itu hari kasih sayang. Jadi pertama kali dengar gitu ya saya juga ada sesuatu penolakan. Kasih sayang itu maksudnya. Kasih sayang apa? Ini mau kasih sayang lawan jenis sudah kalau Valentine-nya. Apa namanya? Saya cari data, saya tanya apa tuh Valentine? Oh Valentine itu bulan kenapa dikatakan bulan Februari? Karena bulan Februari itu waktunya burung kawin katanya sudah. Nah sudah coba cari ya. Itu biasa data-data yang ada. Hanya berkisar ke situ, ini burung-burung pada kawin sehingga ini kasih sayang. Kok kita saudara urusan burung kawin kok kita malah menginspirasi dari burung kawin, kan tidak ada hubungannya. Saya bergetar, saya tidak ketemu saudara. Sampai akhirnya menemukan ya satu data yang saya pikir akurat saudara. Ya, belum ada internet saudara, belum internet seperti sekarang. Saya dari cari keluhan buku-buku gitu ya, buku-buku saya cari, pokoknya ada Valentine saya nongkrong gitu sudah saya bukain, asal ada Valentine saya beli. Nah ketemu ternyata Valentine itu latar belakangnya dulu di rumah ada satu perayaan ya, perayaan Valentine ini ya. Jadi namanya bukan Valentine saudara. Jadi ada sebuah perayaan di mana apa namanya pemuda-pemudi ya yang belum menikah itu ngumpul pada hari itu ya. Lalu seperti acara cari jodoh saudara, acara cari jodoh. Jadi kopiok gitu ya. Ya pokok saya misalnya ikut di situ saya kopiok. Oh saya dapat nomor 18. Oh 18 si A gitu. Lalu setelah saya dapat si A itu, saya akan pulang ke rumah bersama si A itu. Lalu seperti layaknya suami istri dilakukan, hubungan suami istri dilakukan selama 1 tahun. Nah kalau 1 tahun itu nanti terjadi, kalau masih cocok dilanjutkan. Ini tidak cocok, cari pasangan baru. Ya jadi dibalik lagi, ngopiok lagi saudara. Itu latar belakangnya. Lalu itu Romawi. Memang Romawi kalau Bapak Ibu sudah baca nanti di Alkitab
Alkitab itu moralnya begitu brengseknya luar biasa. Ketika dia menguasai dunia 2/3, ya, Helenisme sebut itu sudah, dia menguasai dunia 2/3 dunia dikuasai, dia betul-betul menguasai, dia merasa kaisarnya itu luar biasa loh. Ratu kaisar punya sulir begitu banyak, permaisuri selir-selirnya pokoknya karena sudah jengkel dengan rajanya, nggak pernah kaisarnya, nggak pernah istilahnya nggak pernah datang, sampai mungkin kaisarnya bingung saudara ya istrinya berapa. Akhirnya selir-selir permaisuri tadi melakukan kegiatan-kegiatan yang nggak benar juga saudara ya, mandi air susu itu dari rumah habis, bayangkan kalau dia diperes susunya hanya mandi dibuang saudara. Betapa nanti kalau sudah baca nanti di Alkitab di sejarah, Romawi hancur itu bukan karena kalah perang, tetapi karena kebobrokan moral, ya, karena kebobrokan moral. Nah luar biasa. Nah ketika Romawi ini akhirnya bertobat, ya, akhirnya gereja dikenal oleh Romawi, akhirnya gereja dijadikan agama Romawi, Kristen, ya, Kristen dijadikan agama Romawi, makanya menjadi Kristen Katolik saudara. Nah pada waktu itu gereja-gereja, bapak-bapak gereja merasa berkata, loh ini kok sejarahnya tidak bagus, carikan latar belakang. Nah dicari latar belakang, ketemulah dulu ada namanya seorang santo, namanya Santo Valentino, ya, zaman orang-orang Romawi saudara, orang yang berperang itu nggak boleh menikah, prajurit-prajurit itu nggak boleh menikah, ya, maka dikatakan seorang prajurit tidak boleh memusingkan dirinya sendiri, 2 Timotius ya, jadi supaya fokus dalam peperangan, tidak boleh menikah. Nah tapi namanya cinta itu nggak bisa dipaksakan saudara. Banyak prajurit yang menjalin hubungan dengan seorang wanita. Nah akhirnya Santo Valentino itu mencoba menolong, jadi wanita-wanita itu disembunyikan di biaranya Santo Valentino. Sampai satu kali Valentino ketahuan, ya, dan dia akhirnya dipenggal kepalanya. Nah akhirnya mengingatkan pada peristiwa itu, namanya Valentin, karena Santo Valentino ini mempertahankan yang namanya cinta itu datangnya dari Tuhan, tidak boleh dipaksakan, ya, tidak boleh dipaksakan, artinya tidak boleh ditolak, tidak boleh dilarang, itu dibiarkan saja. Nah muncullah namanya Valentine. Nah saudara, kemarin saya sampaikan di pemuda remaja, eros, ya, seks itu Tuhan berikan, itu kudus, tetapi harus punya 3 kriteria. Yang pertama, tepat orang, tepat waktu, tepat tempat. Jadi orang yang tepat, nggak boleh berganti-ganti orang. Eros itu hubungan pasangan, hubungan laki-laki dan perempuan, itu Tuhan berikan, itu anugerah, itu sakral, itu kudus, dan satu-satunya lembaga yang didirikan oleh Tuhan langsung hanya lembaga perkawinan, hanya lembaga pernikahan. Karena itu yang namanya perkawinan, pernikahan itu sesuatu yang kudus, sesuatu yang sakral, harus bisa dinikmati dengan indah. Bukan kita itu perekan. Ibrani katakan jangan mencemarkan tempat tidur, ya. Lalu dikatakan di situ baru Tuhan adalah penolongmu, dia sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya menghargai betul, menghargai betul. Hari-hari ini banyak orang tidak lagi menghargai pernikahan, membiarkan persinahan itu menguasai dirinya, membiarkan percabulan itu menguasai dirinya. Anak muda hidup dalam percabulan, pernikahan tidak lagi dihargai. Banyak orang yang jatuh di dalam persinahan, mengerikan. Persinahan, percabulan itu mengikat. Makanya orang selingkuh tidak gampang dilepaskan. Kenapa? Mengikat. Masih ingat firman Tuhan tentang Mazmur 1, dosa itu nikmat, dosa itu meningkat, dosa itu mengikat. Kalau sudah mengikat, saudara terikat, nggak bisa lepas, nggak gampang. Tahu dosa, salah tahu, ini menghancurkan, tetapi tidak punya kekuatan untuk melepaskannya. Anak-anak muda jatuh dalam percabulan, dosa-dosa perzinahan, masturbasi dan sebagainya. Tahu dosa, nyesel, tapi tidak pernah bisa terlepas dari itu. Itulah dosa. Dosa perzinahan, percabulan salah, itu mengikat. Karena itu kuasai dirimu. Jangan izinkan perzinahan, percabulan itu menghancurkan hidup kita. Ini menghancurkan hidup kita. Menghancurkan. Lihat daun, ya, dia bersihkan dengan kejiwaan, hancur. Kalau kita lihat nanti daun, saudara, sebelum bersihkan dengan kejiwaan, dia mengalami peningkatan prestasi yang luar biasa. Dia selalu berhasil, dan itu yang membuat Saul jealous, cemburu.
Orang berkata Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa puluhan ribu. Meningkat prestasinya, terus meningkat. Kerajaan, dia menguasai kerajaan. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batseba, perzinahan itu, dia mulai menurun. Mulai terjadi pemberontakan. Absalom memberontak, Adonia memberontak. Mulai hancur, kerajaan mulai hancur, mulai terpecah-pecah. Dosa perzinahan. Saudara, ini serius. Di akhir zaman dikatakan kawin mengawinkan Sodom Gomora. Saudara tahu Sodom Gomora dosa apa? Dosa seks. Seks dengan sesama jenis. Sekarang ini bukan sesuatu lagi yang tabu. Bahkan mereka sedang menuntut supaya itu diresmikan. Di Amerika beberapa bagian itu sudah diresmikan, saudara. Boleh. Beberapa negara bagian tetap ngotot nggak boleh. Boleh, saudara. Pernikahan mereka diberkati. Bayangkan, saudara. Si Tono dengan si siapa, saudara? Ya. Yang cowok-cowok boleh dikatakan, ayo silakan jadi pernikahan. Kan bingung, sudah biasa nih. Saya ini berjanji dapat Tuhan akan menjadi suami yang baik. Nah, ini suami yang mana, istri yang mana? Tapi berkati. Makanya di Amerika itu biasanya kalau status kan suami istri gitu, saudara ya. Tapi di Amerika kan sudah friend, teman. Kalau statusnya suami berarti apa, dia beristri dan sebagainya. Ada friend, minta ditambah friend, teman, sahabat, ya. Karena bingung mau bilang status suami yang mana, istri yang mana, bingung. Mungkin waktu ngobrol sepakat, kamu suaminya atau istri? Aku istrinya aja. Coba mintanya istri kan repot. Tetapi ini terjadi. Di Indonesia terjadi. Mereka ada komunitasnya. Mereka mengadakan musyawarah besar. FPI diobrak-abrik sama FPI, saudara. Nah, saudara melihat itu gimana? Disalahin FPI-nya, saudara ya. Kurang ajar, nggak tahu berperi kemanusiaan. Halo, saudara, kok malah menyetujui, mendukung yang model-model begini, saudara. Dia sikapnya baik kan? Mungkin caranya saja nggak baik. Orang Kristen nggak berani bersikap, saudara. Orang Kristen nggak berani bersikap. Kita berkata dosa itu tentang itu. Itu sesuatu yang salah. Itu nggak betul. Nggak betul. Saya punya seorang murid sekolah minggu dulu, sudah. Murid sekolah minggu. Pinter. Memang sudah ada tanda-tanda kelentikan di tangannya. Kalau ngomong selalu tepuknya, kalau kita nempuknya gini, saudara. Dia nempuknya gini, saudara. Sudah tahu. Ketika saya ngajar sekolah minggu, saya bilang, ya, kamu, saya tak perlu sebutkan, saya takut anda tahu di sini, karena orang ini cukup terkenal di dunia musik, karena Kira sempat tahu ya. Saya bilang, kamu laki, bukan perempuan. Laki, saya bilang gitu. Iya mas, walaupun dia ngomongin, iya mas gitu. Tapi saya katakan kamu laki. Terus sudah sampai remaja, dia pintar, sudah. Orang mas ini pintar luar biasa. Dia sekolah 2 jurusan, satu seni, isi, ya STSI, yang seni musik dia ngambil tari. Luar biasa tarinya, sudah. Luar biasa, lentiknya luar biasa. Dia mengambil bahasa Inggris, dia main musik luar biasa. Dia murid dari Yamaha, sudah. Dia sering jadi dia suka main luar negeri, dia diundang luar negeri. Tapi ketika mulai pemuda, ketika di gereja, dia jago melatih paduan suara. Nah, ketika melatih paduan suara, teman-teman berkata, kalau setiap kali ketemu dengan dia, teman-temannya begitu, saudara. Teman-teman yang waras, sama saya bilang, kamu itu, saya bilang, kalian ini, saya bilang, tidak membuat dia betul-betul berubah, tetapi dibuat pede. Akhirnya pede, saudara. Akhirnya pede. Setiap itu asal mimpin pede, saudara. Saya negur dan tidak bisa. Pede itu, karena setiap kali, ayo gitu, semua begitu. Orang ketawa, senang, dia jadi tontonan, tapi dia pede. Dan akhirnya saya membalakan sendiri, sudah lama itu saya tidak ketemu dengan dia. Sekarang namanya menjadi Jin. Bu Ika pernah ketemu, menjadi seorang wanita. Sudah wanita, sudah pakai pakaian wanita. Karena ponakan saya
dilesin piano, jago luar biasa. Nah, saya sering kali ke tempat itu, kalau tahu saya datang, dia nggak berani lewat, sudah dia muter. Karena ada dua pintu ya, pintu dari garasi sama pintu di kantor. Saya suka ada di kantor gitu, di kebun saya, dia tahu saya, dia langsung muter juga. Gue nggak sempat ketemu. Saya pengen sebenarnya. Saya pernah ketegur dia waktu dia lakukan itu. Orang-orang mulai ikut saya. Agus, tolong, ini kan muridmu kan. Sekarang sudah berubah. Saya bilang, kalian yang bikin masalah. Saya nggak bisa ngatasi lagi. Saya pernah tegur sekali. Kamu laki, kamu bukan perempuan. Jangan terpengaruh dengan lagunya siapa juga. Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Saya ada di tengah-tengahnya. Itu lagunya siapa ya? Ada kan si yang dulu juga itu. Tapi akhirnya dia meninggal, dia jadi laki juga. Dia laki karena mamanya berdua untuk dia. Mamanya berdua untuk dia. Yang lagu itu loh saya lupa itu saya. Dia terkenal terus meninggal dunia. Tapi sebab dia sakit, mamanya katakan dia laki. Dia didoktrinasi kamu laki. Dan akhirnya dia meninggal dengan nama laki-laki. Saudara, Tuhan tidak pernah menciptakan di tengah-tengah saudara. Kalau saudara mungkin punya anak mungkin yang cowok tapi ada feminim, atau yang cewek ada maskulin, saudara harus terus berjuang keras. Jangan malah yang cowok seneng feminim karena pengen anak cewek sudah didandani, ini cewek terus saudara ya, malah dikasih ini didukung sudah didukung cewek, karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan berkata itu datangnya tidak. Tuhan katakan itu tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Pemburit itu namanya. Dikatakan dalam kitab Wahyu itu tidak masuk surga. Jadi hati-hati dengan dosa seks. Coba kita lihat di dalam Matius 5 27 hingga 28. Matius 5 27 hingga 28. Jangan bacakan. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Jadi Alkitab itu menyatakan persinahan itu bukan hanya sekedar dilakukan, tidak. Tetapi ketika kita mengingini orang itu, artinya gini, kita melihat wanita atau kita melihat pria, lalu kita mengingini dia untuk menjadi istri kita, untuk menjadi suami kita, atau maaf, bahkan membiarkan imajinasinya, saudara, pikiran kita itu luar biasa. Tuhan ciptakan satu pikiran kita luar biasa. Saudara bisa tidak dapat sudah pengen ngikuti Indonesian Idol, sudah pengen ada di panggung spektakuler saudara ya. Saudara nggak bisa, secara dunia nyata saudara nggak bisa duduk di situ, nggak bisa nyanyi di panggung itu, karena kemampuan kita. Waktu kita ikut audisi tertolak terus ya, dari audisi pertama sampai audisi ke sekarang ini saudara ya. Ada yang begitu, sudah sekian audisi tertolak, suaranya nggak akan keluar saudara. Saudara tidak bisa, tetapi dalam imajinasi Anda bisa, betul? Coba Anda berimajinasi, saya ada di panggung spektakuler, Om Agus duduk di depan, Om Agus sedang bertepuk tangan dengan saya. Bisa, saudara. Bisa. Imajinasi luar biasa, saudara. Anda pengen seorang bintang film yang begitu cantik, Anda pengen jadi istrinya, tidak bisa, saudara. Secara nyata saudara tidak pernah bisa, betul? Tapi imajinasi saudara sudah bisa lakukan. Dan jaga, maka firman Tuhan katakan apa dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ terpancar kehidupan. Jangan kita melakukan persinahan dalam hati. Suami-suami seringkali kita mungkin tidak berzina secara fisik, tetapi berzina secara hati. Istri-istri berapa banyak kita juga tidak berzina secara jasmani, tapi kita berzina secara hati. Kita lihat cowok, kita lihat cewek, kita menginginkannya. Bahkan maaf bicara, imajinasi kita, betapa kita biarkan kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Daud itu
itu bukan sekali mengingat saudara. Becek mandi. Dia berulang-ulang, dia izinkan imajinasinya liar. Dia tidak kuasai, dia tidak kendalikan, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Ini penting. Hari-hari ini dosa persinan, dosa percabulan begitu mengerikan. Kita perlu berdoa. Saya perlu berdoa untuk ini. Kita perlu berdoa untuk ini. Jangan dengan kekuatan kita. Jangan merasa kita mampu. Jangan merasa kita hebat. Oh, tidak mungkin. Tapi terus minta kekuatan datangnya dari Tuhan, supaya kita diberikan satu kemampuan, diberikan satu kuasa untuk dapat menguasai diri. Bagian indah ini, firman Tuhan mengingatkan kita harus menguasai diri dari perkataan kita. Jangan fitnah. Gunakan perkataan itu untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sarana-sarana media yang ada sekarang, media-media sosial, saudara kan sudah tidak ngomong, sudah tulis di situ, sama saudara. Jangan gunakan media-media sosial untuk memperkatakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Buat kata-kata yang membangun, buat kata-kata yang memberkati. Ini firman Tuhan, bukan perkataan saya, saudara. Bukan perkataan saya, ini firman Tuhan. Jangan hancurkan. Berapa banyak orang perang di multimedia, di jaringan media, jaringan sosial media berperang, saudara. Tuhan mantan pacar sakit hati ditulis di situ, perang juga. Ironis di tangan Tuhan. Engkau Kristen sejati, berperilakulah, berpikiran, berperasaan seperti Kristus. Berpikiran, berperasaan seperti Kristus. Ditutup dengan menguasai diri. Dan Alkitab katakan apa nanti? Tidak ada hukum-hukum yang menentang hal itu. Karakter-karakter yang sedang kita bicarakan beberapa ini, tidak ada yang menentang. Tidak ada yang menentang. Tidak bisa ditentang. Ya. Jadi mari pagi yang ini kita minta kekuatan dari Tuhan. Suatu Tuhan berikan kepada kita penguasaan diri dari perkataan kita, dari harta uang yang Tuhan percayakan kepada kita, dan yang ketiga dari dosa seks, dosa perzinahan.